mempresentasikan atau menjelaskan mengenai hukum bisnis, dan nanti lebih detailnya saya juga akan memberikan suatu contoh kasus hukum bisnis beserta pengertiannya. Alangkah lebih baiknya saya akan terlebih dahulu menerangkan atau menjelaskan mengenai hukum bisnis. Hukum bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan suatu urusan atau kegiatan perdagangan, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dengan jasa dengan menempatkan uang dari entrepreneur dalam resiko dan usaha tertentu dengan motif mendapatkan suatu keuntungan. Lalu, apa tujuan hukum bisnis dan fungsinya? Tujuan hukum bisnis dan fungsinya. Tujuan hukum bisnis yang pertama adalah menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar. Yang kedua adalah melindungi berbagai jenis usaha, terutama usaha kecil menengah. Yang ketiga adalah membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Yang keempat, memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi. Lalu, fungsi hukum bisnis yang pertama adalah menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Yang kedua adalah pelaku bisnis lebih memahami hak dan kewajiban dalam suatu kegiatan bisnis. Dan yang terakhir adalah terwujudnya sikap perilaku bisnis yang adil, jujur, wajar, dinamis, berkeadilan karena telah memiliki sebuah kepastian hukum. Kemudian saya akan menjelaskan juga mengenai contoh kasus yang akan saya angkat pada presentasi kali ini. Terlebih dahulu saya menerangkan mengenai hukum dagang dan nanti juga ada contoh kasusnya. Hukum dagang adalah sebuah ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak yang lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Dalam definisi lain, hukum dagang merupakan serangkaian norma atau norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan sebuah perusahaan. Dengan kata lain, hukum dagang termasuk dalam kategori hukum perdata atau hukum perikatan. Mengapa demikian? Karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang. Oleh karena itu, hukum dagang bukan termasuk hukum kebendaan. Akan tetapi, dalam hal lain, hukum dagang berkaitan dengan hak dan kewajiban dari pihak yang bersangkutan dalam urusan dagang. Hukum perikatan mengatur hal ini karena atau itulah sebabnya hukum dagang dikategorikan ke dalam hukum perikatan. Lalu hukum perikatan itu apa? Hukum perikatan merupakan hukum yang spesifik mengatur perikatan-perikatan dalam urusan dagang. Saya akan memberikan contoh kasus hukum dagang yang terkait dengan merek. Misalnya, seorang pengusaha menciptakan sebuah produk yang kemudian barang dari produk tersebut menjadi dagangannya. Desain logo dari merek produk tersebut ternyata sama dengan desain merek sebuah perusahaan lain yang terlebih dahulu telah didaftarkan. Perbedaannya hanya ada pada nama produknya saja. Oleh karena itu, perusahaan yang telah dahulu mendaftarkan itu merasa dirugikan karena logo mereknya itu ditiru oleh perusahaan lain dan menggugat pengusaha yang meniru itu. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Menurut analisis yang telah saya lakukan, pada dasarnya merek adalah tanda yang berupa gambar, susunan warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur yang memiliki pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan yang sama. Terdapat beberapa ketentuan mengenai merek yang tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu terdapat pada pasal 6, seperti berikut. Merek orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis. Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Indikasi geografis yang sudah terkenal. Maka dalam hal ini, pengusaha itu telah melanggar apa yang telah ditetapkan oleh hak atas kekayaan intelektual, yaitu telah membuat logo merek sama dengan logo perusahaan lain yang sudah terdaftar. Walaupun terdapat perbedaan pada namanya, ini dikategorikan dengan atau sebagai merek sama pada pokoknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.